informasi tanaman ini Pablo 86 ini biaya operasional prosedurnya cuma di angka Rp800 maksimal katanya. Piye to kok iso minim budget tapi hasilnya tetap maksimal gitu. Banyak yang menghujat ternyata. Gak percaya. Mulsanya cuma biaya 400.000. Ngopi sih emang. Enak yo panenane ini udah sampai 5 kali petikan lah. Dengar-dengar Mas Hafid ini menggunakan 2 metode. Metodenya Mas Udin dan metodenya Mas Budi gitu loh. KKB ya. Iya. Kutu-kutuan pangsat. Ada yang pernah berkata, kalau membuat tanaman subur, tegak, lemu, itu gampang. Buahnya bobot dan gede-gede. Kira poda-poda. Nah, ini tebal dan kuat. Daya simpannya oke. Oke ya? Oke, pasar sangat suka. Tanam terus, panen terus. Panen terus. Ini serangannya ini. Selamat datang di channel Serdadu Tani TV. Besok tanam lagi ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ariandri di channel Serdadu Tani TV. Oke, dalam kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa berkunjung di lokasi yang sempat viral di dunia TikTok ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama beliau yang ada di samping saya, untuk komandan-komandan taniku dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami Serdadu Tani TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Untuk komandan-komandan taniku jangan di skip-skip ya, karena di materi kali ini kita menyediakan 2 gift untuk merchandise kaos nanti untuk komandan-komandan taniku giveaway, dan nanti bisa pemenangnya menghubungi atau komen di channel dan di komunitas petani horti Nusantara KPHN di Facebook ya gitu ya. Oke, gitu aja. Langsung aja kita berkenalan dengan kawan saya, Mas Red Chili kalau di TikTok. Nama samaran. Nama samaran Mas Red Chili gitu loh. Tapi aslinya namanya siapa Mas? Monggo perkenalkan dirinya. Nama saya Hafid. Saya dari Desa Jogorsan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, di sini lokasi ini kenapa tadi saya bilang sempat viral obrol-obrolan di dunia maya di TikTok. Itu karena informasi tanaman ini Pablo 86 ini biaya operasional prosedurnya cuma di angka Rp800 maksimal katanya sampai dengan panen ya. Bener nggak Mas? Kok bisa gitu? Monggo dicerita nih, kita dari tim Serdadu dan komandan-komandan tani yang ada di Nusantara ini pengen ngerti tenan. Piye to kok iso minim budget tapi hasilnya tetap maksimal gitu. Ya, itu gimana? Jadi kemarin sempat di Magelang itu saya posting di grup Facebook Magelang. Banyak yang menghujat ternyata. Gak percaya. Sedangkan tanaman populasi 3.000, kok habisnya baru di angka 2.700.000 kalau tidak salah kemarin ya. Jadi olah lahan sampai usia 100 hari. Oke. Di situ banyak pertanyaan, terus saya buka, udah komenan sudah banyak. Ternyata banyak pertanyaan di bagian mulsa. Mulsanya itu harganya sudah bunyi kan? Iya, benar. Mulsa. Di mulsanya ini memang separuh ini mulsanya bekas, yang separuh itu mulsa tambak sama mulsa beli sakrol kecil. Jadi gitu. Dari mulsa sudah terpangkas dari biaya itu, mulsanya cuma biaya 400.000. Terus dari ajir sisa kemarin jadi gratis. Terus untuk olah lahan kita cuma modal kohe sapi 1 truk. Kita sebar sendiri pakai tenaga sendiri. Jadi kalau mau irit biaya, kalau di angka kisaran tanaman di angka 5.000 sampai 2.000 itu lebih baik ditangani sendiri, masih mampu. Oke. Jadi kowe sapi kita sebar di situ. Terus kemarin kan ada pertanyaan untuk olah lahan di tempat kami kan harganya paling enggak 1,5 juta sampai 3 juta untuk olah lahan di angka tanaman 3.000. Jadi di sini kita kebetulan termudahkan karena posisi lahan di sekitaran kami ini menggunakan traktor. Jonder itu sekarang sudah ada cetakan jadi. Sekali jalan itu langsung jadi bedengan. Sebelum dia traktor masuk, kita sudah sebar kohe sapinya. Setelah kita sebar, kita masukkan traktornya, lalu saya tutup mulsa sendiri. Alhamdulillah selesai. Terus tenaga tanam juga dari keluarga, ada bapak, ada adik, ada ibu bantu untuk penanaman.
Oke, jadi itu sempet kan saya punya kontakmu WhatsApp itu sempet ini ya pas jonder itu turun mbok status tuh Mas. Ya. Nah itu nanti aku minta ya filenya ya biar komandan tani tahu ini memang pakai alat itu traktor besar gitu loh. Jadi ya dari cerita tadi sedikit masuk akal, bisa dicek ini di samping saya ini memang bekas sobek-sobek gitu, buruk rupa gitu, kayak hose. Ya enggak gitu, karena kita juga ya sebagai petani harus pandai-pandai memanage suatu pengeluaran. Ketika tanaman kita di harga kurang bagus, kita tetap bisa untung. Tetap menyisihkan ya. Diharapkan masih bisa dapat untung kan seperti itu. Oke, siap. Lah itu menjadi motivasi tersendiri bagi kawan-kawan untuk penekanan biaya operasional itu akan ke arah yang lebih menguntungkan kayak gitu. BOP ini itu rendah, kalau tanaman ini lolos dari cuaca ekstrim dan sebagainya itu akan menemukan hasil panen. Harga berapapun insya Allah tetap untung masuk gitu. Tapi yo iki Mas, monggo saeneng-enenge Mas. Ini ada kopi, jadi kita ngopi dulu. Ngopi ini asli saka Temanggung iki. Aku urung ngopi dan ngopi sih Mas. Wis ngopi enake karo udut. Wong jagongan ra udut ndak dikira jagongan ning pom bensin ya ra Mas. Aku wis nyumet sik, tak wedake mburi. Iya to. Aku tak udut sik. Kira nek ra oleh udut. Alalos ra gagas menetes. Penting udut. Nyantai. Alah ya Allah, enak tenan di panenan lombok. Enak ya panenane ini udah sampai 5 kali petikan lah. Sebelum kita ngobrol ke panenan tentunya kita akan ngomong ke diolah lahan. Dan saya dengar Mas Hafid ini menggunakan 2 metode. Metodenya Mas Udin dan metodenya Mas Budi gitu loh. Nah, itu sangat menarik ya. Di sini saya tidak ingin membandingkan metode A, B, C, D itu baik atau buruknya, tidak. Di sini saya menekankan bahwa metode-metode tersebut ada untuk meningkatkan hasil panen petani di situ. Ini tinggal kita komandan-komandan tani di Nusantara ini bagaimana menyikapinya dan bagaimana untuk menerapkan di lokasi-lokasi ini jenengan. Nah, ini salah satu 2 metode dikolaborasikan hasilnya seperti ini, dengan biaya minim pun bisa hasilnya kayak gini. Oke, monggo Mas, waktu dan tempat dijelaskan dari metode awal. Oke, dari olah lahan sudah kita jelaskan sampai tutup mulsa. Setelah itu kita melanjut ke setelah penanaman, kita kocor menggunakan fosfat. Fosfat sendiri memang sedikit banyak. Saya belajar dari Mas Udin. Oke. Karena cenderung rakus di fosfat untuk semua tanaman hortikultura. Contohnya cabai, semangka, melon, sebagainya itu kayaknya ceritanya rakusnya di hortikultura dan lebih aman di pembuahan, serta untuk daun juga lebih tebal, pertunasan juga lebih banyak. Makanya saya cenderung untuk pertumbuhan dari awal umur 5 hari saya kocornya pakai SP36 itu 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo itu kayaknya nggak habis karena nggak sekali langsung saya pakai semua. Satu kocor 1 kali, setelah itu saya diamkan. Tanaman itu saya spray 1 kali, saya kocor 1 kali, saya diamkan. Dia tumbuh dengan ala kadarnya, alami. Berkesimpulan ketika mau tanaman ini kayaknya mau masuk di musim penghujan. Jadi posisi tanaman pecah cabang itu saya bersahabat dulu dengan hewan-hewan yang biasanya jadi penjahat atau jadi momok petani. Seperti contohnya trip dan tungau. Oh, KKB ya? Iya. Kutu-kutuan pangsat. Kenapa kok seperti itu? Lah karena lahan kita ini kurang panas. Kanan kiri ini pohon-pohon. Sementara posisi di sini itu endemik rayap. Ini contohnya nih. Ini udah habis kena rayap. Jadi ketika kita mau tanaman kita mau ikuti sampai tinggi tanpa terkena trip dan tungau, pastinya di situ kita juga membutuhkan ajir yang proper. Sementara untuk ajirnya nggak akan bertahan lama di sini. Jadi kita putuskan silakan trip masuklah. Semuanya aja, lebih seneng semuanya gosong. Setelah gosong semuanya, setelah tetangga itu mencaci maki dulu, ngejek dulu, alhamdulillah kita kan jadi semangat. Jadi akhirnya saya rawat. Setelah trip itu daun sudah rusak kan, dia nggak menguntungkan, di situ nggak ada yang dimakan kan. Jadi kita spray menggunakan Viridapen 1 kali, sama kita kocor bawah, kocor pakai pupuk SP, kita tambah grower, langsung bertunas. Alhamdulillah tunasnya bening-bening. Di situ selang 1 minggu saya spray lagi. Jadi penyepraiannya enggak terus-terusan harus 3 hari atau 4 hari, kita melihat kondisi tanaman. Oh, kondisional ya? Kondisional jadinya? saja. Oke. Jadi ada yang pernah berkata kalau membuat tanaman subur, tegak, lemu Gampang. itu gampang. Tapi
Yang paling sulit adalah mempertahankan kehidupan dari tanaman ini dari tanam sampai dengan panen dimaksimalkan. Itu yang susah. Sehingga dengan cuaca ekstrim seperti ini, Mas Hafid punya trik tersendiri dengan meminimalkan pupuk. Ya bener, salah satunya itu ya Mas. Agar tetap bertahan hidupnya dan tetap berbuah. Karena tanaman yang bertahan nanti berbuah, kondisi ekstrim banyak yang gagal panen, dia akan nemu harga. Contoh saat ini harga panenan nemu piro Mas? 5 kali petik ini. Yang ke 50 kurang lebih naik turun sampai 60.000. 50 sampai 60.000. Ya sorak ngoyoworo lah. Pertanaman yang sangat minim ini setengah kilo per tanaman mampu nggak? Ya, 3 on aja nggak usah banyak. Oh, telung on. Besok tetap kita cek info ini sampai petikan keberapa ini. Karena memang ketika saya lihat dari 3.000 batang ini, saya muter itu ya di beberapa titik ada yang busuk batang ya. Ya. 1, 2, tadi saya lihat di pojok di ujung sana yang ada tanamannya terlalu rapat itu ada busuk batang, ya. Ada 3 gitu. Karena kemarin sempat ditinggal pergi terus sampai 5 hari nggak nengok ke lahan. Tinggal di mana? Ada lah. Ojo ngomong ditinggal acara Magelang. Enggak. ya enggak menyalahkan itu, cuma kan. Ya cuma kan ya gitu ya. Enggak. Thank you banget, ini salah satu aktor yang mensukseskan acara Magelang kemarin. Thank you banget untuk supportnya, luar biasa loh. Bukan apa-apa kok. Tanam terus, panen terus. Panen terus. Oke Mas, ini tadi metode dari Mas Udin dan Mas Budi dikolaborasi dan ternyata hasilnya seperti ini. Tidak mengecewakan sekalipun ini tidak maksimal, tetapi ini salah satu yang diharapkan dengan cuaca ekstrim mampu bertahan hidup. Itu kuncinya. Piye carane wis dibuka kabeh. Karena pendapat saya untuk tanaman yang tidak dipaksa tumbuh lebih cepat, dia jaringannya akan lebih kuat. Karena dia lebih ngayu nek wong Jawa biyen. Itu saya adopsi dari lek saya, namanya lek Sukir, daerah Jogrosan. Dia tanamannya tuh sama kayak saya. Metode yang saya gunakan saat itu irit banget, tapi alhamdulillah tanamannya bertahan terus. Irit ning bertahan. Boleh dicek nanti di VT, cek 800 rupiah itu batangnya kok ngopo lho. Ngayu apa ora? Segini enggak ono segini enggak. Tapi aman, 3.000 bisa dibilang utuh loh. Cuacanya ekstrim loh bolo. Jadi gini Mas Hafid, menurut Anda dari varietas Pablo ini gimana? Lengopeni? Gampang apa enggak? Susah atau bagaimana? Tolong disampaikan. Jadi untuk pertama ini memang sedikit metode tegel atau seperti tidak dirawat, tapi ya harus digarisbawahi, harus tahu selahnya, jangan asal-asalan terus. Nanti ketika dicoba nggak berhasil malah aku sing tok salah ketok tempuh ke. Ya kalau untuk varietas dari Pablo tentunya dia ketika terkena serangan tungau ataupun trip nggak apa-apa, gosong, biarin gosong semua nggak apa-apa, nanti kita rawat lagi dia bisa tumbuh lagi normal lagi, kembali subur, dan tentunya dengan jamur dan layu bakteri ataupun layu fusariumnya dia lebih tahan, itu garis bawahnya. Terus untuk tonasenya dia lebih mudah karena buahnya bobot dan gede-gede. Ini contoh buahnya seperti ini, bobot dan gede-gede, ginu-ginu. Ya ini kita contoh dari Pablo 86, dia lebih tebal. Terus ramah coba jalan. Kira podo-podo. Nah ini tebal dan kuat. Jadi lebih membobot, mengkilat dia buahnya ya. Harusnya dia mengkilat selama nutrisinya tepat. Oh ya kalau ini ya udah glowing menurut saya. Ini glowing. Pedes ra Mas? Jal. Yo, angel memang angel. Alot loh. Iku ini bodi-bodi yang ngulek sing rekoso. Daya simpannya oke. Oke ya? Oke, pasar sangat suka. Siap. Seperti itu kalau kita ngomong ke Pablo 86. Jadi untuk kemarin posisi untuk nyari benih Pablo itu kan susah. Padahal kita sudah kenal di masa Mas Udin waktu awal-awal memberikan metode itu kan. Lama banget ya? Udah lama ya. Jadi kita nyarinya tuh belum ada di daerah pesisir selatan ini, memang belum digarap kayaknya sama Serdadu. Pun belum disediakan di toko-toko. Jadi kalau teman-teman yang susah nyari di toko-toko itu solusinya nyarinya di mana? Tenang. Bisa cari di online, toko online sekarang banyak. Termasuk ada di Ontrans Tani, terus ada di Sahabat Tani atau di Smart Tani. Wah itu yang memang terkondisi. Yes. Oke. Mungkin sudah dibahas dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang masih ada kiat-kiat perlu
disampaikan lagi dengan BOP itu? Ya ada sedikit tambahan, yang penting motivasi diri ya. Oke. Motivasi diri, jangan sampai terhanyut oleh kebiasaan kita menggunakan fungisida ataupun insektisida yang super high. Kita harus selalu rolling untuk menghindari resistensi hama dan jamur. Oke. Terus yang kedua, untuk perawatan cabai ini fluktuatif, harganya nggak ada patokan harga kita ya tentunya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan dengan paling minimal. Siap. Mungkin itu kiat-kiat dan motivasi untuk komandan-komandan taniku dimanapun berada, dari Mas Hafid, petani milenial dari Purworejo. Demikian perbincangan hari ini saya Chandra Ariandri dengan Mas Hafid. Mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses tumbuh bersama.